Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perjumpaan kita kali ini akan membahas salah satu isu yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu soal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Baru-baru ini sebuah kasus yang viral di sosial media terkait mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Makassar yang mendapat kekerasan seksual di dalam kampus, yang mana pelakunya adalah merupakan dosen sendiri dari mahasiswa tersebut. Berbicara soal kekerasan seksual tentunya tidak bisa dilepaskan dari aturan yang telah disahkan oleh Kemendikbudristek, yaitu Nadiem Makarim pada bulan 10 2021, yaitu Permendikbudristek nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Teman-teman, kali ini di samping saya ada Kak Rizwan Alfaturusi yang merupakan koordinator forum studi isu-isu strategis. Halo Kak Rizwan. Halo. Apa kabar Kak? Baik-baik. Baik, langsung saja teman-teman. Kita akan bertanya ke Kak Rizwan soal bagaimana tanggapan kakak terkait mengapa penting Permendikbud nomor 30 ini disahkan di dalam kampus, Kak. Bagaimana tanggapan kakak? Baik. Langsung saya jawab. Iya, silakan Kak. Tanggapan saya, kenapa misalnya Permendikbud sangat penting untuk diterapkan di kampus adalah bagaimana kemudian kasus-kasus kekerasan seksual atau korban mendapat perlindungan. Kenapa misalnya para korban itu tidak mau speak up misalnya ketika mereka mengalami kekerasan seksual, karena tidak ada payung hukum yang menaungi korban tersebut atau melindungi korban tersebut. Entah kemana dia mau melapor, dia bingung mau melapor kemana. Nah, kemudian meskipun Permendikbud ini ada, tapi pertanyaannya apakah kampus misalnya dapat menerapkan Permendikbud ini? Belum tentu misalnya toh. Nah, kan di dalam Permendikbud ini diatur semua terkait bagaimana kemudian korban itu dapat melapor ke lembaga yang diatur di dalam kampus misalnya. Nah, sehingga adanya Permendikbud ini kemudian menjadi sangat penting untuk para korban kekerasan seksual. Mungkin itu saja dari saya. Jadi menurut kakak ini Permendikbud sangat perlu diterapkan di dalam kampus karena dengan hal itu korban bisa mendapatkan ruang aman dengan adanya regulasi yang diterapkan itu. Nah, bagaimana kondisi atau updatean terakhir ini Kak soal Permendikbudristek 30 di dalam kampus UMI? Apakah sudah dibahas atau ada peningkatan soal pembahasannya? Karena secara langsung kan Menteri Pendidikan menyarankan kepada kampus untuk segera diterapkan. Dan apakah di dalam kampus UMI itu terjadi kekerasan seksual atau bagaimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Sebagaimana yang pernah saya baca dilansir di cakrawalaide.com, bahwasanya salah satu wartawan dari Cakrawalaide mewawancarai pihak kampus, yang dimana pihak kampus mengatakan bahwasanya Permendikbud ini belum dibahas. Itu statement yang saya baca. Nah, saya garis bawahi itu. Nah, kemudian kan pasti timbul pertanyaan, jika hal ini Permendikbud ini sangat penting untuk diterapkan, ini kan di kalangan mahasiswa yang sudah membahas. Lalu mengapa para dosen misalnya atau kampus kenapa tidak membahas hal ini? Kenapa statementnya adalah belum? Lalu sampai kapan kita akan menunggu pembahasan ini? Apakah harus ada banyak lagi korban-korban kekerasan seksual sehingga baru Permendikbud ini diterapkan di dalam kampus UMI terutama?
mungkin menurut saya hal itu adalah hal yang konyol ya menurut saya. Kenapa? Hal ini sangat penting bro. Iya, Apakah maksudnya begini, logikanya itu kita harus siapkan payung sebelum hujan. betul. Nah, begitu logikanya itu. Jadi tidak mungkin harus ada korban lagi yang mengalami kekerasan seksual baru Permendikbud ini diterapkan di kampus. Tidak mungkin. Mungkin begitu saja menurut saya. Jadi intinya di kampus ini belum ada pembahasan yang lebih lanjut lagi ya mengenai Permendikbud Ristek nomor 30 ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Kakak kan dari Forum Studi Isu Strategis yang dimana mengadvokasi isu dalam kampus dan di luar kampus. Nah, bagaimana langkah yang Kakak lakukan bersama teman-teman yang upayanya bersama lain untuk terus mendorong Permendikbud 30 ini supaya segera diterapkan di dalam kampus? Ini harapan saya kan? Iya. Harapan saya adalah bagaimana kemudian civitas akademik, baik itu mahasiswa, dosen, mensosialisasikan pentingnya Permendikbud ini untuk diterapkan. Bagaimana kemudian jangankan disosialisasikan saja, perlu sesegera mungkin hal ini untuk dibahas, bukan hanya disosialisasikan ke mahasiswa saja, tidak, tapi bahkan para dosen itu perlu mengetahui bagaimana pentingnya Permendikbud ini. Nah, itu mungkin harapan saya. Mungkin terakhir Kak bisa berikan closing statementnya agar mahasiswa tetap semangat memperjuangkan dan mendorong Permendikbud Ristek 30 ini agar bisa segera diterapkan dalam kampus. Closing statement. Iya Kak. Mungkin saya sedikit saja. Tetap semangat. Jangan lihat siapa yang, jangan lihat maksudnya apa? Lawan segala hal yang membuatmu tertindas dan lawan segala predator seksual yang berkeliaran di luar sana. Baik, terima kasih Kak. Mungkin itu teman-teman perbincangan kita dengan Kak Rizwan selaku koordinator Forum Studi Isu Strategis. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.